Allahu Akbar. Allah. Apa kalian? Keroyokan. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Orang-orang yang melakukan ritual di Punden Keramat ini adalah sebuah perguruan dukun santet yang dipimpin oleh seorang dukun yang bernama Brojo Luuk. Mereka melakukan ritual untuk meminta kekayaan dan kesaktian kepada sang iblis junjungannya. Dan kedatangan Gus Nur Samsun adalah untuk menghentikan perbuatan musyrik menyesatkan yang mereka lakukan. Lalu mampukah Gus Nur Samsun menghentikan ritual para dukun santet tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Ini waktu sahur ya. Waktu sahur sahabat-sahabat. Saya pulang dari rumahnya Pak Lurah. Ini namanya Ki Brojo Luuk ya. Iya, Gus. Katanya cari pesugihan, dan saya tanya murid-muridnya, katanya bukan dukun santet. Kok saya kebelet pipis ya? Saya empet lah, kalau pipis waktu live kayak gini nggak lucu juga ya. Pada ngintipin semua nanti. Aduh, kecil. Tapi panjang. Aduh. Jadi kita untuk menyingkat waktu kita langsung ke sana aja. Sebelumnya kita sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, bahwa Gus Nur Samsun tanpa sengaja bertemu dengan sekumpulan dukun santet yang melakukan ritual di sebuah punden desa yang dikeramatkan. Yaitu ketika Gus Nur Samsun sedang dalam perjalanan untuk melakukan pengobatan kepada istri Pak Lurah yang ada di daerah perbatasan Ngawi Bojonegoro. Tiba-tiba Gus Nur Samsun melihat sebuah aktivitas mencurigakan yang ada di sana. Gus Nur Samsun melihat ada sekelompok orang berpakaian serba hitam, berjalan memasuki sebuah tempat yang terdapat pohon yang sangat besar. Dan sepertinya, tempat tersebut merupakan punden yang dikeramatkan oleh warga desa. Gus Nur Samsun merasa sangat penasaran. Karena itulah dia mencoba mendekat untuk mengetahui aktivitas apakah yang sebenarnya dilakukan orang-orang misterius itu. Dan sesampainya di tempat tersebut, Gus Nur Samsun melihat mereka langsung menyalakan beberapa api lilin, juga membakar banyak dupa. Dan tak lama kemudian, mereka mengucapkan sesuatu yang sepertinya bacaan sebuah mantra. Setelah itulah Gus Nur Samsun yakin bahwa orang-orang tersebut adalah sekelompok dukun yang sedang melakukan ritual perdukunannya. Maka masuklah Gus Nur Samsun ke area punden tersebut untuk memastikan hal apakah yang sedang terjadi. Mengetahui ada orang asing yang tiba-tiba datang mendekat ke tempat ritualnya. Terlihat seorang dukun yang segera bangkit dan dia berusaha untuk mengusir Gus Nur Samsun. Akan tetapi Gus Nur Samsun tidak ingin pergi sebelum mengetahui hal apakah yang dilakukan oleh sang para dukun itu. Mereka kemudian mengatakan bahwa mereka adalah perguruan dukun santet pimpinan Brojo Luuk
yang sedang melakukan ritual pemujaan, yaitu untuk meminta kekayaan dan kemuliaan kepada makhluk junjungannya yang ada di punden tersebut. Dan setelah memberitahu Gus Nur Samsun, para dukun itu segera meminta Gus Nur Samsun agar segera pergi, dikarenakan kehadirannya telah mengganggu acara ritualnya. Namun Gus Nur Samsun belum bersedia untuk pergi. Gus Nur Samsun meminta izin agar ikut menyaksikan ritualnya sampai selesai. Mendengar permintaan Gus Nur Samsun yang demikian itulah sang para dukun menjadi sangat marah. Mereka kemudian berusaha untuk mengeroyok dan menghajarnya. Gus Nur Samsun kemudian berpikir, tujuan utamanya ke Bojonegoro ini adalah untuk mengobati sakit santet istri Pak Lurah. Sehingga Gus Nur Samsun tidak ingin meladeni berduel para dukun sesat itu. Namun dia berjanji, jika setelah selesai mengobati istri Pak Lurah, dia akan kembali mendatangi ritual para dukun tersebut. Dan jika mereka masih melakukan ritual sesatnya, maka Gus Nur Samsun akan membubarkannya. Dan benar saja, ketika Gus Nur Samsun pulang dari pengobatannya dan kembali ke punden tersebut, sang para dukun itu masih ada di sana. Mereka masih melakukan ritual pemujaan kepada sesembahannya. Karena itulah Gus Nur Samsun kemudian menjalankan rencananya, yaitu untuk menghentikan ritual menyesatkan tersebut, juga menyadarkan mereka. Lalu mampukah Gus Nur Samsun menyadarkan dukun Brojoluk dan para pengikutnya? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Kawagitan kan Bondo Tungo Du pepunden Kulon Haringono Joyo Kaseken Joyo Kawagitan Joyo Kawijayan kan Bondo Tungo. Woi, apa kemarin nenek? Saya pulang dari rumah Pak Lurah mau mampir. Kamu ini dibilangin susah banget sih. Mengganggu urusan kita. Saya mau jual madu. Pasar jual, jangan di sini. Ini pepunden tempatnya, bukan pasar. Udah dibilang di sana juga. Enggak, saya nggak mau pergi, pengen jual madu kok. Hei, pergi ya? Pergi apa? Nanti apa? Anu Mbah Guru, saya pengen menjual madu Mbah Guru. Di pasar, jangan di sini. Ali. Ngalih gimana? Ajarnya! Allah Akbar. Nanti kan. Allah Akbar. Mikirnya. Rumangsamu, Jadi kowe nang kene arep adol ilmu. aku ra adol ilmu, Mbah. Arep kadol madu. Nyatane kepriwe to, Mbah? Aku sampe ngos-ngosan. Ngos-ngosan yo karena sampean iki goblok. Dikandani dikai madu ra gelem, madu biar sehat. Sampai kamu jualan jangan di sini. Di pasar sana. Udah juga mengganggu urusan kita kamu. Yen pancen kowe sepi tenan, ayo. Ojo karo bocah-bocah iki. Iki adepono, bojo luwuk. Oh, berarti murid-murid sampean Sampene guru. berarti murid-murid sampean nggak mampu. Malu sampean. Ayo. Mau turun tangan. Kokno aji jojo dayangmu. Gini loh, Mbah. Saya cuma nggak pengen tarung-tarung. Saya cuma pengen. Ini kan sudah menjelang subuh. Kakean wus. Sahur, Mbah, sahur. Ora kakean wus. Sahur. Wis kok papan kene ora we? Ngusik to. Sahur. Guru ini bukan main-main, Guru. Apa? Kalian mau maju? Silahkan semua. Kalau kalian sudah tidak mampu, suruh gurumu turun tangan. Nah, mana? Ayo, Guru. Kita jalan rame-rame. Ah, mana? Ini siapa yang mau turun tangan? Hah? Biarkan guru saya. Oh, biarkan guru kalian. Ada guru. Mampus. Ada guru.
Amin famla yarjun. Allahu Akbar. Allah. Apa kalian? Mau keroyokan? Sungguh bokmu amin famla yarjun. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pungkasan. Ilmunya gurunya luar biasa. Saya baru menemukan ilmu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kujat sifatin cahyo. Akun cahyo. Mulia sifatin Allah. Nurku hiyo nur Muhammad. Rupaku amadangi jagat gede. Jagat cilik. Saidenge kerso. Saidenge sabda dadi. Sak kersane Allah berkah kalimah. La haula wala quwata illa billah. Ila aliyil azim. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah Akbar. Jangan serang dia. Hei. Allahumma kujat sifatin cahyo. Allah Akbar. Baik. Kurang ajar kalian. Lari. Ternyata guru dari para dukun itu memiliki kemampuan kanuragan yang sangat luar biasa. Ilmu pamungkas Gusnur Samsun yang biasa digunakannya untuk menghancurkan para dukun, ternyata belum mampu untuk mengalahkannya. Bahkan Gusnur Samsun merasa terkuras tenaganya menghadapi sang guru dukun dan para muridnya itu. Dan ternyata, mengetahui Gusnur Samsun yang seperti sudah tak berdaya, para dukun itu berusaha menyerang kameramen Gusnur Samsun. Dan tahu dalam kondisi bahaya, sang kameramen langsung lari tunggang langgang meninggalkan tempat punden tersebut. Dan beruntung, Gusnur Samsun juga bisa kabur melarikan diri. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan kemuliaan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami sangat berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.